Hello and what's up, Foto Junkies. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia sempat dikejutkan dan datangnya sebuah SUV asal China dengan fitur dan harga yang cukup mengejutkan. Iya, apalagi kalau bukan mobil yang satu ini, Wuling Almas. Dan kita udah bikin video review ya mengenai si Wuling Almas ini 2 kali bahkan. Satu pas pertama dia masih prototype di sini, Wuling SUV, dan yang kedua pas dia beneran keluar sebagai Wuling Almas di sebelah sini. Tapi walaupun Wuling Almas sudah terkesan cukup keren dan cukup canggih untuk di kelasnya, kita punya beberapa tips untuk bikin Wuling Almas kalian bisa tampil lebih canggih dan lebih keren berkat Auto Project. Jadi ini dah Wuling Almas by Auto Project tahun 2020. Eksterior dari Wuling Almas yang terinspirasi dari hiu memang sudah lumayan agresif. Namun kami punya 10 tips di luar sini yang bisa bikin dia makin canggih dan keren. Apa aja? Yuk, let's go! Nah, Auto Junkies, kalau gitu tetap apa dulu langsung kita masuk untuk bahas tips dari bagian eksterior dulu untuk bikin Wuling Almas lebih keren dan canggih. Disclaimer juga, ini bukan video full review dari si Wuling Almas itu ya. Kita udah pernah bikin video 2 kali di sini dan di sini. Dan video ini juga supported by Auto Project, Innovate for Style. Iya, jadi thank you banget Auto Project yang sudah mensupport kami sekaligus meminjamkan unit ini untuk kami ulas gitu. Jadi pertama-tama dari belakang, dari atas dulu, dia memang bawahnya sudah shark fin, jadi kalian sudah tidak perlu ganti aner lagi, sudah cukup bagus. Walaupun Auto Project memang punya shark fin 4.0 buat kalian yang mobilnya antenanya masih belum shark fin. Yang belum cukup stylish menurut kami sih ada di bagian sini, alias bagian taillights-nya ya. Karena di bagian taillights ini, Wuling itu kayak salah prioritas gitu. Kenapa? Karena biasanya di mobil umum itu kan lampu yang lebih sering nyala itu yang lebih canggih atau yang lebih stylish. Contohnya ini ya, lampu senja dan lampu rem. Tapi di sini terbalik. Lampu senja dan lampu rem dia masih bohlam biasa yang standar banget. Sedangkan untuk lampu sein di sini justru dia sudah LED. Jadi kalau malam mobil ini kelihatan nyala bohlam seiprit di sebelah sini yang bahkan kalah keren dibandingin adanya sendiri, yaitu Wuling Cortez gitu ya. Jadi tips pertama adalah untuk mengganti taillights ini. Jadi kepunyaan misalnya ada model seperti ini punya MG Hector, dan ini kan memang saudara sebasis gitu ya, jadi plug and play juga ke sini. Tapi kalau menurut kalian MG Hector kan ini OM grade gitu ya, terlalu mahal, kalian juga bisa pakai taillights aftermarket yang sudah LED bar gitu. Ada pilihan yang seperti ini dan ada pilihan juga yang seperti ini gitu. Dan ke bawah lagi kita masuk ke tips yang kedua, yaitu ini. Ini adalah rear door sill guard by Auto Project, dan ini selain dia menambah kesan tangguh dari Almas karena dia jadi ada aksen hitam begini, dia juga berguna ya untuk memproteksi bumper kalian pada saat kalian keluar masukin belanjaan. Dan ada emboss Almas di tengah yang berwarna merah. Jadi kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Tips yang ketiga adalah di bagian ininya, karena kalau kalian lihat di sini kan ada coakan nih di bumpernya, di sana juga ada coakan gitu. Tapi dia mufflernya cuma satu di bagian sini aja. Kayaknya bakal lebih keren dan lebih mantap untuk si Almas ini kalau di bagian sana itu dicoak dan dikasih muffler juga. Ya nggak seberapa lah, kalian tinggal bawa ke toko-toko knalpot dekat rekanan kalian gitu. Kalian bisa request untuk jadiin ini dual muffler, menurut kita bakal jadi lebih sangar lagi dan lebih kekinian gitu. Tips keempat ada di bagian bawah sini, dan ini mungkin terkesan agak remeh bagi beberapa orang, tapi sebenarnya itu sangat berguna. Ini, iya, karena aslinya Almas kan bawahnya dia belum ada mudguard ya. Jadi ini adalah mudguard untuk Almas by Auto Project, dan ini yang kita suka. Dia modelnya simple, OM fit, dan kelihatannya tuh benar-benar seperti bawaan pabrik gitu ya, nggak kelihatan kayak aftermarket mudguard yang norak-norak gitu. Ini really nice. Selain bikin mobil kalian lebih bersih pada saat hujan, airnya tuh nggak nyepret kemana-mana, ini juga berguna untuk melindungi pengendara di belakang, apalagi pengendara motor, supaya pas hujan tuh nggak kayak. Di tips yang kelima dan keenam ini jadi satu, karena pastinya pas kalian pertama kali lihat, kalian langsung lihat 2 barang yang di atas ini. Iya, pertama-tama
yang satu ini. Ini adalah crossbar by Auto Project yang namanya crossbar tour. Kalau saya kalian pulang kampung pengen bawa barang gitu-gitu kan. Jadi ini ada tambahan horizontalnya gitu. Dan selain itu, ini kan untuk si Almas, dia ada panoramic roof sebagai bawaan gitu ya. Kalau kalian bawa barang pakai ini doang, diikat gitu misalnya, agak riskan untuk si panoramiknya. Makanya ditambah lagi di atas ini ada auto rack. Dan ini modelnya Elite berwarna putih supaya OM gitu, sama dengan warna bodinya gitu ya. Kuncinya seperti ini. Nah, ada tulisan roof box in case kalian lupa ini kunci apaan gitu ya. Lubang kuncinya ada di bagian samping sebelah sini. Kalian tinggal colok, kemudian kalian putar ke bagian kanan untuk membuka. Dan kalau udah, cukup mudah. Ini tinggal diangkat begitu aja. Dan pas diangkat pun, dia ada sistem hinge yang cukup pintar di bagian sini dan di bagian sana gitu ya. Ini pun bahannya cukup solid, terbuat dari plastik yang sangat bagus sekali dan terasa cukup ringan. Dia bisa melindungi barang kalian dari hujan gitu-gitu ya. Ini juga bisa menambah aura stylish dari mobil kalian. Dan ini kalau dikunci, tinggal putar ke kiri, barang kalian pun cukup aman untuk dibawa jalan gitu. Dan di sini, kalau kalian mengira talang air ini adalah OM bawaan Almas, bukan. Jadi talang air ini, itu adalah talang air untuk Almas dari Auto Project. Kita juga awal ini OM ya, karena secara kualitas really nice, tebel gitu. Kayak talang air OM yang sangat bagus. Dan kalian tahu apa artinya kan? Talang air mobil ini sangat bagus. Nah, setelah tadi tips ke-7, talang air udah kelar, kita lanjut ke tips yang ke-8. Dan itu ada di bagian kaki-kaki sininya. Pertama-tama, soal bannya dulu. Iya, jadi sebenarnya kita nggak permasalahkan dengan ban GT Radial Savero SUV seperti ini, karena ini juga ban yang sama yang dipakai oleh kompetitor senegaranya gitu kan, si DFSK Glory. Yang kita permasalahkan adalah dulu pas pertama kali keluar, si Almas itu menggunakan ban Continental Conti Premium Contact dengan ukuran yang sama 21560R17 gitu. Tapi setelah dia mulai tenar, setelah dia mulai dikenal dan udah banyak yang beli gitu-gitu, akhirnya bannya tiba-tiba berubah jadi Savero SUV. Yang pengen bikin Almas kalian terasa lebih nyaman lagi gitu, kalian bisa balikin ini dengan spek ban yang bawaan aslinya yang dulu, yaitu Continental Conti Premium Contact dengan ukuran yang sama 21560R17. Itu kalau yang nyari nyaman. Kalau kalian nyari yang stylish atau yang gaya, ini kan bawahnya di ring 17, agak cingkrang memang, agak kecilan gitu. Apalagi ini motif peleknya itu kayak Pixel Blender gitu, kayak Beyblade gitu kan. Ini dia masih bisa dinaikkan 2 inci menjadi ring 19 inci. Kayak dulu yang pas Wuling SUV, dia kan pakai ring 19 inci dengan ukuran ban 245/45 R19, dan itu kelihatan jauh lebih stylish dan jauh lebih masuk ke bodinya yang lumayan besar ini gitu. Oke, sekarang ubahan tips yang ke-9 ada di bagian atas sini. Iya, jadi atas sini ini awalnya sebagai bawaan itu kan dia hanya sebagai DRL, dan kalau seandainya kalian nyalain lampu senja ini meredup, dan pada saat kalian ngesen ini jadi lampu sen. Tapi ini sudah diganti satu modul ini oleh Auto Project jadi lebih kekinian gitu ya. Pertama-tama ini sendiri nyalanya, kalau kalian nyalain sebagai DRL dia sama nyalanya putih gitu. Tapi begitu kalian nyalain lampu senja gitu ya, ini akan berubah warna menjadi warna biru seperti mobil-mobil hybrid gitu ya. Jadi ini warna itu ada 3 warna. Warna putih untuk DRL, warna biru untuk senja, dan warna ember untuk lampu sein. Dan lampu seinnya menjadi satu dengan modul ini juga, dia sudah sequential. Iya, kalau aslinya kan Almas dia hanya berkedip, tapi di sini dia sudah running sein, alias seinnya tuh jalan yang kayak Lexus gitu. Dan ini keren banget modul dari Auto Project ini yang satu paket ini ya. Dan kita sampai ke tips yang terakhir di bagian luar, masih soal lampu. Aslinya Wuling Almas dia kan sudah proyektor LED di sini, tapi dia masih belum auto headlamp. Ini yang kekurangan dia dibanding Glory Eye Auto gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir karena di sini udah disematkan modul auto headlamp by Auto Project. Jadi kalau kalian siang gini kalian nyalain mobil, dia seperti biasa nyala DRL gitu-gitu. Tapi mulai lampu senja ada sensor di bagian sini nih, di dashboard gitu. Jadi begitu langit menggelap, senja, dia kan otomatis nyalain lampu senja, ini jadi biru gitu. Dan begitu menggelap lagi, udah waktunya malam, dia akan otomatis menyalakan headlamp dan fog lampnya gitu ya. Jadi sangat-sangat bagus, kalian nggak perlu putar-putar tuas di situ lagi, secara otomatis akan diatur semua oleh modul auto headlampnya Auto Project yang disematkan di bagian windshield di sebelah situ.
Jadi secara overall itulah 10 tips di bagian eksterior akan bagaimana bikin Wuling Almas kalian lebih canggih dan lebih keren. Abis ini kita coba kulik bagian interiornya, ada beda nggak sih? Yuk kita cek aja. Tapi sekarang eksterior ini menurut kita udah lebih dari cukup lah untuk dipakai daily dengan tambahan modul dan tambahan aksesoris yang bikin dia makin keren dan makin canggih juga. Interiornya setelah minor change ke bagian teknologi WIN alias Wuling Indonesian Command memang sudah tergolong canggih. Namun kita punya beberapa tips yang bisa bikin dia makin nyaman. Yuk, check this out. Nah, Tojogis, tadi kan 10 tips di bagian eksterior udah. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Dan sebelum kita masuk, kita langsung disuguhi dengan tips yang ke-11, yaitu ada di bagian bawah pintunya. Lebih tepat, di door seal-nya. Iya, ini adalah seal plate Almas by Auto Project. Dan ini dia matching dengan door seal yang di back door sana ya, karena dia emblem Almasnya itu berwarna merah gitu, dan kalian tahu partinya kan. Dan kita lanjut ke bagian dalamnya. Oke. Yang di berikutnya juga yang kita suka, kalian udah nggak perlu tuh yang namanya ganti-ganti lampu interior di tempat-tempat aftermarket, karena semua lampu interior dari Wuling Almas ini ya, ini sudah LED warna putih. Di belakang pun demikian. Ntar kita kasih lihat pas kita ke belakang. Kalau lebih seperti itu. Jadi perubahannya apa lagi? Tipsnya apa lagi? Berikutnya adalah yang ada di bagian bawah sini. Iya, ini adalah Max Mat 5 dimensi by Auto Project. Dan di sini pun ini dia custom fit untuk masing-masing mobil gitu ya. Jadi ini bukan universal. Kalian harus pesan sesuai dengan mobil kalian. Makanya ini dia potongannya udah ngikutin bentuk footwell-nya Wuling Almas. Jadi benar-benar plug and play, langsung plug ke Wuling Almas kalian, termasuk yang di bagian driver. Karena bagian driver di sini kalian dapat foot pad kayak heel pad gitu, dan ada coakan juga di bagian kiri di sini yang naik untuk footrest bagian kirinya gitu ya. Jadi benar-benar udah custom fit banget. Dan ini sampai belakang, ntar kita tunjukin juga gitu ya. Nah, selain itu di bagian depan sini, kayak yang tadi kita bilang di luar, di sini kelihatan ya. Ini ada modul untuk auto headlampnya. Jadi sensor cahayanya itu ditaruh di bagian sini, di bagian kaca depan. Jadi ya pastikan juga kalau kalian pasang ini kaca depannya tuh kaca filmnya nggak yang terlalu gelapnya lebay gitu ya. Jadi aturan masih siang, masih terang gitu kan, tapi di sini udah kayak sore maghrib gitu, padahal belum. Dia ngebacanya bakal jadi ngaco gitu kan. Karena modulnya juga ada yang menarik, dia ngebacanya step by step. Nanti kita jelasin di bagian interestingnya. Kalau kalian tadi udah lihat ada seal plate, kalian beli itu tuh dapatnya 4. Selain pintu depan, pintu belakang juga kebagian gitu ya. Jadi nggak kayak DFSK Glory yang seal plate-nya cuma di depan doang, tak mengapa gitu. Ini kalau kalian beli satu set, depan belakang dapat. Jadi udah oke banget. Dan sebelum kita masuk, kalian pasti langsung kelihatan juga ini ya, Max Mat 5D-nya ini kayak yang gue bilang tadi, selain di depan dia juga dapat ke belakang juga. Jadi ini benar-benar ngikutin bentuknya ini ya. Kayak ada engsel-engselnya ini, di bagian sini juga nih, bagian arah belakangnya. Itu benar-benar custom fit banget. Jadi kalian benar-benar masangnya tuh gampang, jadi langsung klep, semua langsung ngikutin bentuknya ini, nggak meletot lari-lari gitu ya. Ini pun terasa sangat solid sekali, jadi bagus. Kalau kalian pengen bersihin ini tuh gampang banget, karena nggak kayak karpet bludru yang nyerap air atau becek gitu. Ini nggak, lebih gampang karena dia flat surface gini aja ya, nggak ada kayak jembat-jembutnya gitu. Dan selain itu kayak yang kita bilang, kalian udah nggak perlu ganti lampu-lampu lagi di bagian interior ini, karena kalian bisa lihat sendiri ini lampunya sudah full LED berwarna putih dari depan sampai ke belakang sini gitu ya. Ini juga nih. Dan karena ini atasnya ada roof box, jadi bagi kalian yang kalau buka ini merasa kayak oh panas gitu, roof box ini juga berfungsi sebagai kayak terpal gitu ya, kayak penahan matahari tambahan, karena ini ngebias matahari tetap masuk dari pinggir-pinggirnya tapi nggak bikin panas banget karena bagian atasnya kehalangan sama roof box ini. Dan kalau kalian mengira si Max Mat ini hanya nyampai di baris kedua aja, kalian salah. Kenapa? Karena bahkan sampai baris ketiga yang biasanya itu dilupakan oleh pembuat aksesoris lain gitu, ini ada Max Mat-nya sampai ke baris ketiga. Dan kalau kalian lihat di bagian sini nih, ini tuh rapi banget ya pembuatan ini, sampai ke coak-coakan engsel dari ininya gitu. Ini semua tuh rapi, jadi nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang kayak penyet gitu. Ini terasa semua sangat custom fit, pas banget untuk si Almas. Tips berikutnya ini ya, kalian bisa tambah subwoofer kolong gitu, subwoofer yang modular gitu ya. Kalian bisa taruh di kolong kursi gitu untuk menambah punch dari audionya. Tapi sisanya untuk clarity gitu-gitu
udah cukup oke. Nah, masuk ke bagian bagasinya. Sekarang tips ke-14 ada di bagian ininya, karena memang Almas itu belum seperti iAuto yang sudah mengadopsi power tailgate ya. Jadi dia masih gas strut biasa, dan ini memang sudah ada beberapa orang di luar sana yang menjual modul power tailgate untuk si Almas ini. Kalian bisa tambah sendiri untuk modul ini sehingga bisa memudahkan kalau pas kalian buka bagasinya gitu. Kemudian ke 14, sekarang ke tips 15 alias tips yang paling terakhir, yaitu di bagian bagasi sini. Tadinya ini kan lapisannya bludru gini ya, kayak wool gini, dan ini kalau misalnya kena sesuatu nih, gue nggak tahu ini kenapaan sama orang gitu ya, tapi ini jadi berbekas kayak begini gitu kan, agak nasty gitu. Nah, solusinya adalah memberikan karpet, dan memang karpet 5D-nya itu tidak mencakup sampai ke bagasi, tapi Auto Project di bagian MaxMat juga menjual karpet lain. Salah satunya adalah MaxMat Coil Mat, yang seperti ini. Jadi coil mat ini dia memang custom fit, dia dijualnya dalam bentuk gulungan gitu ya. Kalian bisa potong dan trim sendiri sesuai dengan mobil kalian, disesuaikan pada saat kalian fitting gitu. Salah satunya adalah untuk penggunaan di bagasi seperti ini, karena ini lumayan tebal dan menjaga lapisan aslinya yang di bawah ini dari terkena hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. That's gross gitu, nasty, entah apapun itu, kayak pink gitu. Nah, ini pun kalau dipotong custom fit, ini kalian bisa lihat fitnya ke bagian bagasi sini, ke sini gitu, sampai ke sebagian sebelah sananya yang berlawanan. Itu kalau dilihat tuh satisfying banget gitu, karena benar-benar fit to the fittest banget gitu. Really nice gitu ya. Dan ini pun kalau kalian taruh barang tetap terasa empuk, jadi terasa lebih nyaman juga. Walaupun Almas menjadi salah satu SUV yang paling value for money untuk teknologinya, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Wuling Almas Auto Project. Halo Wuling. Halo. Buka kaca dong. Oke, membuka jendela pengemudi. Ini terkesan keren, sampai akhirnya dia kalah dengan Glory iAuto yang bisa buka individual window secara tersendiri gitu ya. Dan gue sempat nanya ke Auto Project, kenapa nggak dipasang modul all auto power window aja, kan mereka punya kan, pernah kita demoin di Brio video yang ini gitu. Ternyata mereka udah nyoba pasang modul all auto power window, tapi entah kenapa di Almas ini modulnya itu kayak nggak mau bekerja gitu. Mungkin gue sih berspekulasi, sebenarnya di luar sana tuh ada model Baojun dengan all auto power window, makanya begitu dipasang modul dari Auto Project dia tuh kayak clash gitu, kayak nggak mau nerima gitu. Akhirnya ya agak disayangkan yang di Indo tidak all auto, bahkan dipasangin modul dari Auto Project dia tetap tidak mau all auto. Ini kan lampunya sekarang dalam keadaan off ya kan, cuman lampunya nyala karena dia pakai modul auto headlampnya Auto Project. Tapi kalau kita matikan mesinnya, terus misalnya kita mau keluar gitu ya, nah, ini kan bakal nyalain lampu lagi secara otomatis karena dia ada fungsi welcome dan escort light. Seperti sekarang nyala nih. Ini lampu kecil birunya nyala sebagai lampu exit light gitu ya. Tapi di sini sistemnya tuh jadi ngebaca lampu kecil masih menyala. Jadi tiap kali kalian mau keluar dan mau masuk mobil, maka akan terus dibunyikan teng 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 gitu. Yang nggak akan berhenti. Kalau ngomongin soal mesin, Almas bolehlah diacungin jempol. Kenapa? Karena dia mesinnya sudah kekinian, alias dia mesin kecil dengan turbo gitu. Nggak kalah sama CR-V turbo. Mesinnya 1500 cc turbo, tapi ini terkenal boros. Jadi menurut gua kalau Auto Project atau siapapun di luar sana yang pengen bikin modul penghemat bahan bakar atau yang bisa bikin mobil ini lebih irit, pasti bakal laku banget, karena memang mesin ini terkenal robos, bos. Namun tenang, karena segala kecanggihan yang ditambahkan oleh Auto Project dengan aksesorisnya bisa menambah value dari mobil ini. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Wuling Almas Auto Project. Mungkin beberapa dari kalian mengira bahwa dengan adanya crossbar tour dan adanya roof box elite di atas ini, maka udah nggak bisa buka tutup sunroof lagi. Tapi, halo Wuling. Halo. Buka sunroof dong. Oke, membuka sunroof. Seperti yang kalian lihat, dari atas ini pun bisa ya. Ini fungsi sunroof tidak terganggu sama sekali gitu. Jadi, dia memang tipis,
perbedaannya dengan sunroof. Tapi seperti yang kalian lihat, sunroof masih bisa dibuka dengan cukup aman. Nggak kayak kebanyakan modul yang dia tuh kayak switch gitu, ya udah siang lampu mati, malam lampu nyala, udah. Ini dia tuh ada gradualnya gitu, jadi dia bisa membaca sinar. Kalau sore agak sedikit gelap, dia bakal nyalain lampu senja dulu, lampu besarnya belum. Begitu malam gelap, baru dia nyalain lampu besarnya. Begitu juga kebalikannya, misalnya mulai pagi gitu ya, dia kan pertama matiin lampu besarnya dulu, lampu senja masih nyala. Pas begitu siang terang, baru dia matiin lampu senja dan lari ke DRL. Jadi dia bisa membaca persentase sinar, dan menurut gue itu bikin modul itu menarik dan terasa lebih OM kayak mobil-mobil mewah gitu. WIN atau Wuling Indonesian Command punya banyak perintah suara yang cukup menarik. Selain perintah suara yang cukup umum gitu ya, kayak kecilin gedein AC atau buka sunroof atau buka jendela gitu-gitu. Contohnya ada yang seperti ini beberapa ya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof sedikit. Oke, membuka sunroof sedikit. Maka dia akan terbuka sedikit aja gitu ya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof setengah. Oke, membuka sunroof sampai setengah. Maka dia akan terbuka sampai setengah aja gitu. Dan misalnya kalian kesal gitu, kalian pengen luapkan ke mobilnya, juga bisa. Halo Wuling. Halo. Panas Jir. Oke, menurunkan suhu 1 derajat. Atau bisa juga seperti ini. Halo Wuling. Halo. Lusa tanggal berapa? Lusa tanggal 26 Maret 2020. Lucu ya. Jadi bisa komen-komen yang biasa jarang dipakai sama orang gitu. Itu cukup naik. Yes. Sah. Yes. Jadi gimana tuh? Itu tadi adalah 15 tips dari kami untuk membuat Wuling Almas kalian tampil lebih keren sekaligus lebih canggih, karena semua aksesoris dan modul yang terpasang itu nggak hanya semata-mata bikin tampangnya lebih keren, tapi juga menambah fungsi sehingga pada saat kalian menggunakan Wuling Almas ini bisa lebih mudah dan lebih memanjakan penggunanya begitu. Nah, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Auto Project yang telah mensupport kami untuk pembuatan video ini dan udah menjamin Wuling Almas ini ya, karena Wuling Almas ini juga punya mereka gitu. Dan kalau kalian penasaran dengan barang apa aja yang tadi udah kita sebutin itu, kalian bisa cek di description atau di kolom pin komen di bawah, karena list barangnya akan kita cantumin di bagian pin komen tersebut. Dan jangan lupa juga main-main ke sosial medianya Auto Project. Pertama-tama untuk Instagramnya @autoproject yang seperti ini. Kalau udah misal tertarik pengen purchase atau apa, kalian bisa langsung main-main ke websitenya Auto Project www.autoproject.co.id. Ya, thank you banget Auto Project ya, keren banget sih Almasnya ini. Dan thank you juga kepada kalian semua Autojunkies yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara share, like, dan komen di bawah. Subscribe ke YouTube channel kami di Laknats Autojunkie. Kepoin juga sosial media kami, ada di Instagram di laknats_aj dan Facebooknya di laknats.aj. Ya, sekian aja untuk si Almas kali ini. We'll see you guys again in next video. Stay safe and Godspeed.